anak-anak, apa kabar? Bagaimana, masih semangat belajar? Meskipun belajar di rumah, tentu kalian harus punya rasa semangat dan hilangkan rasa bosan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah dengan gembira. Pada hari ini, kembali kita belajar lagi bersama-sama dengan Pak Indra. Kali ini Pak Indra ingin mengajak anak-anak untuk belajar tentang muatan IPS tema 8. Membahas tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Manusia berusaha memenuhi kebutuhannya untuk menjaga kelangsungan hidup. Ada beberapa jenis usaha yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di antaranya yaitu dengan usaha pertanian, industri, pedagang, usaha jasa, dan usaha ekstraktif. Ya, kita lanjutkan. Usaha pertanian. Usaha pertanian adalah usaha yang dilakukan dengan mengolah tanah menjadi lahan pertanian. Lahan pertanian ditanami berbagai macam tanaman oleh petani. Kemudian ada perbedaan antara pertanian dan perkebunan. Kalau perkebunan itu lebih dari kegiatan yang diselenggarakan oleh industri. Ya. Perbedaan antara pertanian dan perkebunan, yang pertama dari jenis tanamannya. Kalau pertanian, tanamannya lebih banyak tanaman pangan, yaitu seperti padi, jagung, sayur, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau perkebunan lebih pada tanaman industri, seperti kopi, kelapa sawit, coklat, karet, dan lain-lain. Lalu kalau dilihat dari lahan, pertanian lahannya tidak terlalu luas. Kalau perkebunan lahannya itu sangat luas. Kalau kita lihat di Sumatera, di Kalimantan, di sana banyak sekali lahan sawit dan karet. Kemudian dari segi pelaku, pertanian biasanya dilakukan oleh perorangan dan perkebunan biasanya dilakukan oleh perusahaan besar. Kemudian kita masuki usaha industri. Usaha industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ya. Jadi usaha industri itu usaha mengolah bahan ya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Barang mentah, apa itu barang mentah? Barang mentah adalah bahan yang dihasilkan langsung oleh alam yang belum mengalami proses apapun. Contohnya kayu dari sebuah pohon ya, lalu kapas, emas, dan lain-lain. Barang setengah jadi adalah bahan baku yang telah diolah menjadi beberapa tahapan produksi, tetapi belum bisa langsung digunakan. Jadi sudah mengalami pengolahan, tapi belum bisa langsung digunakan. Contohnya apa? Misalnya tadi kayu dirubah menjadi papan atau balok. Kemudian kapas dirubah menjadi benang. Gandum dirubah menjadi tepung. Tetapi bahan-bahan itu belum bisa langsung dinikmati atau belum bisa langsung digunakan ya. Barang jadi adalah bahan yang siap pakai, bisa langsung dikonsumsi atau mendapatkan manfaatnya.
secara langsung. Contohnya tadi kapas dibuat benang, lalu benang dipintal menjadi kain, kain lalu menjadi pakaian. Ya. Jadi contohnya pakaian, kursi, kue donat, itu adalah contoh barang yang jadi, yang bisa langsung dikonsumsi atau bisa dimanfaatkan langsung oleh konsumen. Nah, ini contoh tahapannya. Ya. Contoh tahapannya, kapas. Kapas diolah menjadi benang, benang diolah menjadi kain, kain diolah lagi menjadi pakaian. Nah, pakaian ini yang bisa langsung dimanfaatkan oleh konsumen. Kapas itu termasuk barang mentah, benang barang setengah jadi, kain barang setengah jadi, pakaian adalah barang jadi. Jadi ini adalah proses tahapannya. Kemudian usaha dagang. Usaha dagang adalah usaha mengumpulkan dan menyalurkan barang-barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan usaha dagang disebut pedagang. Pedagang menjual barang dari hasil produksi. Pedagang mendapatkan keuntungan dari hasil selisih harga pembelian barang dengan harga jual. Pedagang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pedagang besar atau sering kita sebut distributor. Distributor itu apa? Pedagang yang membeli barang dagang dari tangan pertama atau langsung dari produsennya atau langsung dari pabriknya. Kemudian yang kedua, pedagang menengah. Bisa juga contohnya agen. Pedagang menengah adalah pedagang yang membeli barang dari distributor atau agen tunggal. Agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan. Misalnya Pak Indra bekerja di sebuah produk minuman. Lalu Pak Indra dijadikan agen di Ambarawa. Jadi Pak Indra menjual produk minuman itu. Lalu pedagang-pedagang yang lainnya kalau mau beli minuman produk yang Pak Indra jual ya harus melalui Pak Indra. Ini namanya Pak Indra agen tunggal. Kemudian pedagang kecil atau pedagang eceran. Pedagang kecil atau pedagang eceran adalah pedagang yang menjual barang langsung ke pemakai atau ke konsumen dengan jumlah satuan atau eceran. Biasanya warung-warung itu termasuk pedagang eceran. Ya, mau beli minuman 1 botol, nah, itu namanya eceran atau satuan. Ya. Kemudian ini ada satu lagi yang belum Pak Indra tulis, itu kegiatan ekstraktif. Apa itu usaha ekstraktif? Usaha ekstraktif itu adalah usaha yang memungut secara langsung benda-benda yang tersedia di alam. Misalnya kegiatan menangkap ikan di laut atau di sungai, kegiatan menebang kayu di hutan, kegiatan pertambangan, kemudian kegiatan pembuatan garam, kegiatan penambangan emas dan intan. Itu namanya kegiatan ekstraktif. Jadi mengambil benda-benda yang ada di alam, ya. Tetapi di paparan ini belum Pak Indra tulis. Nanti anak-anak bisa menulis sendiri di buku, ya. Kita lanjutkan. Kemudian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kegiatan ekonomi itu kegiatan yang kita lakukan untuk
memenuhi kebutuhan hidup kita ya. Banyak sekali kebutuhan hidup kita. Nah, dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia melakukan usaha ekonomi. Usaha ekonomi ada yang dikelola sendiri dan ada yang dikelola oleh kelompok. Kemudian kita masuk usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Apa itu? Adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri yang dilakukan oleh perorangan. Ya. Nah, usaha ekonomi yang dikelola sendiri memiliki ciri-ciri modalnya biasanya terbatas atau modalnya kecil. Biasanya dilakukan secara sederhana dan dilakukan oleh perorangan. Ini yang disebut dengan usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, usaha yang dikelola sendiri, contohnya industri kecil. Nah, industri kecil, pengrajin anyaman, pengrajin enceng gondok, pengrajin kain batik. Nah, kemudian usaha perdagangan, contohnya toko kelontong. Toko kelontong itu toko yang menjual kebutuhan kehidupan sehari-hari. Bisa gula, minyak, beras. Kemudian ada warung, ada pedagang kaki lima. Kok disebut pedagang kaki lima, kenapa ya? Oh, nanti cari silakan. Kenapa kok disebut pedagang kaki lima? Kemudian usaha yang dilakukan sendiri juga ada usaha jasa, contohnya tukang pijet, tukang montir bengkel, ya, tukang cukur, itu termasuk dalam usaha jasa. Bisa dilakukan sendiri ya. Kalau kamu punya keterampilan bisa motong rambut, cukur, wah, buka tempat potong rambut. Bisa skin itu. Silakan. Nah, lalu usaha yang dikelola oleh kelompok, contohnya apa? Yang pertama adalah firma. Apa itu firma? Firma itu adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan sekurang-kurangnya dua sekutu. Firma mempunyai ciri-ciri antara lain, tiap firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma bertanggung jawab atas nama firma dan biasanya bergerak di bidang hukum atau keuangan. Yang kedua, CV. Apa itu CV? CV adalah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang menyetorkan modal. CV memiliki ciri-ciri antara lain mempunyai sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola usaha. Dan sekutu pasif adalah berperan sebagai investor tetapi tidak ikut mengelola usaha. Jadi sekutu aktif, dia mengelola usaha dan juga sebagai investor yang punya modal. Ya. Kalau sekutu pasif, dia hanya menyetorkan modalnya saja, tinggal menerima keuntungannya. Ya. Seperti itu. Kemudian ada PT atau perseroan terbatas. Ya. Adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. PT mempunyai ciri-ciri antara lain bukti kepemilikan berupa saham atau penyetoran modal ya. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besar saham dan saham perorangan dapat diperdagangkan ke pasar modal untuk mengembangkan dan memperluas usaha. Ini lagi ngetren, orang lagi pada beli saham ya. Karena apa? Kalau ada keuntungan pasti dia juga mendapatkan keuntungan itu.
Kemudian ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Ini adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN mempunyai ciri-ciri berupa perusahaan umum atau perum, atau perseroan terbatas, dan bergerak di bidang usaha strategis, ya, seperti listrik, PLN itu, BUMN, lalu bidang transportasi contohnya kereta api, kemudian sumber daya alam, Pertamina, nah, itu termasuk punyanya negara, BUMN. Kemudian ada BUMD. BUMD itu badan usaha milik daerah, bisa dimiliki oleh provinsi atau oleh kabupaten, ya. Tuh. Kalau di Jawa Tengah contohnya Bank Jateng, itu termasuk BUMD, Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah, ya. Kemudian ada koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Ya. Ciri-ciri koperasi yaitu usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi koperasi itu usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan menyejahterakan anggotanya. Jadi koperasi itu memiliki tujuan agar anggotanya sejahtera. Nah, kegiatan-kegiatan ekonomi, usaha ekonomi itu pasti berkaitan dengan kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi itu apa? Kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai atau nilai guna suatu barang atau benda sehingga dia memiliki manfaat barang itu. Pelakunya disebut produsen. Tujuannya untuk apa? Untuk mensejahterakan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Contohnya kegiatan produksi itu membuat baju ini, pada gambar ini, ya, membuat baju. Kemudian ada kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Ini gambar ini, ya. Gambar yang ada mobil, kapal, ini kegiatan distribusi namanya. Adalah kegiatan menyalurkan atau mengirim barang dan jasa supaya sampai kepada konsumen, ya. Jadi kegiatan mengirim barang. Nah, pelakunya disebut distributor. Tujuannya apa? Tujuannya agar hasil produksi ini segera bisa dinikmati oleh konsumen, ya. Di masa pandemik seperti ini, tentu logistik bahan pokok distribusinya harus segera cepat karena agar tidak terjadi kelangkaan, ya. Lalu ada kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Jadi kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai atau menghabiskan nilai guna suatu barang untuk kebutuhan hidup kita. Nah, pelakunya disebut konsumen. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oke. Setelah ini akan Pak Indra tayangkan video Pak Indra wawancara tetangga Pak Indra yang melakukan kegiatan ekonomi di tengah dampak
COVID-19 ini, ya. Tentu kita harus punya gerakan agar warga kita atau tetangga-tetangga kita sejahtera. Silakan anak-anak menonton video ini yang sudah Pak Indra buat ya, sambil belajar. Selamat menyaksikan. Selamat sore saudara-saudara dan Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih di rumah. Hari ini kita akan coba wawancara pada masyarakat tentang kegiatan ekonomi selama masa pandemik COVID-19. Tentu banyak sekali dampak yang terjadi. Tidak sedikit orang-orang di sekitar kita terkena PHK. Dan usaha-usahanya pun juga berdampak. Kemudian apa yang bisa kita lakukan di masa pandemik ini untuk membantu tetangga-tetangga kita? Di Desa Bejalen kurang lebih ada sekitar 49 warung, ada para nelayan, dan juga ada para peternak bebek dan lain sebagainya. Kita mengadakan gerakan bagaimana kita bisa melakukan kegiatan belanja di tetangga kita agar terjadi kegiatan ekonomi di tingkat desa, RW, RT, sehingga peredaran uang itu bisa terjadi. Pergerakan uang itu bisa terjadi di lingkup yang paling dekat dengan kita. Salah satunya adalah dengan cara berbelanja di tetangga kita. Misalnya saya ingin buat kue bolu, maka saya butuh telur bebek. Nah, tetangga saya ada yang jualan telur bebek. Nah, kita belanjakan, kita beli telur bebek di tetangga kita. Kemudian ada tetangga kita yang butuh cemilan bolu, saya jualan bolu, maka tetangga beli ke saya. Nah, ini kita ciptakan peredaran uang atau gerakan uang itu terjadi di tingkat paling bawah, di tingkat di sekitar kita, di tetangga kita. Terima kasih. Sadian napa, Dik? Iwak niku iwak Mbak. Nggih. Niki iwake saking pundi niki? Niki saking Rawa. Saking Rawa. Jenengan tumbas napa napa tumbasi? Nggih. Tumbasi tiang-tiang sing do pados ulam teng Rawa nggih. Nggih. Berarti jenengan kulaan terus jenengan sade melih? Nggih, kulaan sade melih sing Pasar Projo. Teng Pasar Projo nggih. Teng dalem nggih latihan kan? Nggih, teng griya napa? Nek enten sing tumbas nggih kula sadene. Oh, ngoten nggih.
Selama napa corona ngeten niki enten dampaknya mboten? Napa tetep biasa napa? Nggih, nganu wiyanan itu angel mboten enten Pak. Iki gek rada ono sithik-sithik. Oh nggih. Nggih, tangga-tangga nggih kathah sing mundhut teng mriki, Ibu. Mboten enten. Mboten enten. Jarang arang-arang ngoten niku. Nggih, tapi enten. Enten siji loro. Oh, nggih. Kadang enten sing tuku, kadang mboten enten. Ngoten. Bu Suyatni ini adalah salah satu pedagang ikan yang ada di Desa Bejalen. Biasanya beliau membeli ikan dari para nelayan yang ada yang menangkap ikan di Rawapening, lalu beliau membawa ikan itu ke Pasar Projo, dan juga kadang-kadang ada tetangga sebelah atau tetangga lainnya membeli ikan di sini hanya sekedar untuk lauk, atau juga kadang-kadang ada yang digunakan untuk oleh-oleh. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mas. Ya, ini apa itu, Mbak? Keong. Oh, keong. Ya, Carinya di mana itu? carinya di Rowo itu Di Rawapening. Ya. Ya. Itu sehari biasanya carinya berapa kilo, Mbak? Saya nggak carinya untuk buat makan entok. Oh, buat pakan entok. Ya. Oh. Tapi itu kan juga dimasak enak. Enak, Nah, ada yang beli nggak biasanya? ada yang cari, ada yang beli. Ada yang beli. Biasanya yang beli siapa ya? Yang beli ya siapa yang membutuhkan beli. Oh. Sudah itu direbus sudah dari gini. Oh, sekilo berapa itu, Mbak, kalau buat makan apa dikonsumsi? 15.000. Ya, Oh, nggih. Juga ada tetangga cari buat lauk gitu ya? ya. Wah. Sudah lama Mbah cari keong? Sudah, Mas. Sudah lama? Sudah. Nggih. Mbah Satinem ini salah satu orang yang sangat gigih meskipun di usia renta. Beliau tetap bekerja untuk menyambung hidup. Di masa COVID-19 ini, bagi beliau tidak ada kata untuk patah semangat. Beliau mencari keong di Rawapening, bisa dijadikan sebagai pakan bebek dan juga bisa dijual ke tetangga-tetangga. 1 kilonya itu 15.000. Nah, 15.000 itu 1 kilo. Kalau Mbah Satinem itu sehari bisa mencari 10 kilo, tinggal dikalikan. Berarti dampak COVID ini bisa kita tangkal dengan tetap semangat bekerja seperti Mbah Satinem ini. Beliau tidak lelah, tetap bekerja mencari keong. Karena apa? Beliau tinggalnya di tepi Rawapening sehingga mudah sekali mencari keong. Dan beliau tetap semangat agar kehidupannya tetap berlangsung. Patut kita contoh kesemangatan Mbah Satinem untuk tetap bertahan di masa pandemi COVID-19. Wawan ini adalah salah satu pengusaha di bidang peternakan. Beliau beternak itik petelur ya Pak? Ya, betul. Sudah berapa lama Pak? Wah, udah hampir 20 tahun. Sudah hampir 20 tahun, bayangkan. Satu hari itu bisa menghasilkan berapa telur Pak? Wah, kalau untuk musim ini agak sedikit nih, 40 butir. 40 butir. Ya, karena alamnya sama nggak ada lahan untuk mengangon gitu. Oh. Itu 20 butir itu berapa bebek Pak? 180. 180. Masa-masa seperti ini aja bisa menghasilkan 20 butir telur. Biasanya yang beli bebek di tempat Wawan siapa saja? Yang beli bebek apa telurnya? Salah. Yang beli telurnya siapa saja Pak biasa? Kalau telur sedikit paling tangga-tangga udah habis. Tapi kalau telurnya pas lagi musim ini telur ya kita dibeli bakul. Oh gitu.
sore Pak Indra. Sedang apa? Udah wartawan ya? Wah, ini habis kasih makan ayam. Ini jenis ayam kampung super ya. Ini udah lumayan, ini udah bisa dipanggang ya. Nah, ini salah satu nanti kalau lebaran bisa dijual ke tetangga-tetangga ya. Bisa dijual ke tetangga-tetangga. Nanti tetangga punya apa, nanti Pak Indra beli. Misalnya kayak tadi ada Pak Wawan punya telur, Pak Indra butuh telur, Pak Indra beli telur di sana. Sehingga ini juga dalam rangka mengadakan gerakan ekonomi dari tingkat bawah ya, dari tingkat bawah, dari paling bawah. Jadi kalau pergerakan ekonominya itu dari bawah, dari tetangga, antar RT, antar RW, kemudian bergerak di desa, tentu perputaran uang bisa di sekitar desa, sehingga yang menjadi sejahtera ya masyarakat desa, masyarakat di tingkat RT, masyarakat di tingkat RW. Kalian juga bisa menciptakan sebuah peluang usaha mulai dari rumah kalian. Ciptakan produk mulai dari rumah kalian, lalu ditawarkan di tetangga-tetangga atau buka warung ya, sehingga kita menciptakan pergerakan uang dari tingkat bawah. Kalau uang itu bergerak di tingkat bawah, yang sejahtera siapa? Masyarakat yang ada di sekitar kita ya. Itu yang harus kita lakukan selama masa pandemi COVID-19 agar tercipta kesejahteraan bersama dan kegotong royongan dalam bidang ekonomi. Terima kasih sudah ikut pelajaran hari ini, muatan IPS tema 8, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Nah, seperti ajakan Pak Indra tadi, mari kita bersama-sama menciptakan pergerakan ekonomi dari bawah, dari sekitar RT, dari sekitar RW, sekitar desa, supaya tercipta kesejahteraan bersama. Kita bergotong royong bersama-sama untuk menciptakan kesejahteraan antar masyarakat kita. Mulai dari produk-produk rumahan kita bisa menciptakan kesejahteraan bersama. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.